Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidatul Hudzaifah dengan NIM 2110101111190, kelas A2 Manajemen 2021. Di sini saya akan menjelaskan tentang resum mata kuliah kreativitas dan berpikir kritis. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang teknik berpikir yang dapat diterapkan dalam analisis bisnis. Adapun yang pertama yaitu berpikir kritis, yaitu mengevaluasi data secara objektif untuk mengidentifikasi fakta, asumsi, dan hubungan sebab akibat. Contohnya adalah analisis risiko dan validasi data. Yang kedua ada berpikir strategis, yaitu menganalisis situasi jangka panjang menggunakan teknik seperti SWOT dan tren pasar untuk menentukan arah bisnis. Yang ketiga, berpikir kreatif, menghasilkan solusi inovatif dengan brainstorming, mind mapping, atau pendekatan thinking outside the box. Contoh penerapan teknik berpikir dalam bisnis jual madu murni. Yang pertama, berpikir kritis, ada evaluasi penjualan, analisis data penjualan untuk mengidentifikasi tren musiman. Yang kedua, ada resiko, identifikasi potensi resiko pasokan madu dari peternak. Yang ketiga, ada validasi, pastikan madu yang dijual murni dan bebas campuran bahan. Selanjutnya, berpikir strategis. Yang pertama, ada analisis SWOT, kekuatan madu murni berkualitas, kelemahannya pasokan terbatas, peluang tren produk sehat, ancamannya persaingan madu impor. Yang ketiga ada berpikir kreatif, brainstorming, ciptakan varian baru madu, misal madu jahe atau madu lemon. Mind mapping, eksplorasi ide pemasaran melalui influencer atau kemasan ramah lingkungan. Thinking outside the box, program langganan madu atau paket hadiah. Dengan menggunakan teknik berpikir ini, bisnis madu murni dapat lebih efektif dalam menganalisis pasar, merencanakan strategi jangka panjang, dan menciptakan inovasi. Soal yang kedua, menerapkan metode berpikir kritis untuk mengevaluasi dan merumuskan strategi bisnis yang efektif. Yang pertama ada analisis lingkungan eksternal dari internal. Yang kedua analisis SWOT dan STP. Yang ketiga formulasikan strategi. Yang keempat implementasikan strategi. Dan yang kelima monitor dan evaluasi. Berikut adalah contoh singkat penerapan metode berpikir kritis untuk bisnis jual madu murni. Yang pertama analisis lingkungan eksternal dan internal. Untuk yang eksternal, tren produk alami, persaingan madu impor, kebijakan pemerintah mengenai produk pangan, dan kondisi ekonomi yang mempengaruhi daya beli. Yang kedua, internal, madu murni berkualitas, harga relatif tinggi, ketergantungan pada pemasok tunggal, dan distribusi terbatas. Yang kedua, analisis SWOT dan STP. Untuk SWOT, kekuatannya kualitas madu, kemasan ramah lingkungan, kelemahannya harga lebih tinggi, distribusi terbatas, peluangnya tren gaya hidup sehat, pasar e-commerce, ancamannya persaingan harga madu impor. Untuk analisis STP, targetkan konsumen, peduli kesehatan, dan posisikan sebagai produk madu murni berkualitas tinggi. Formulasikan strategi, fokus pada kualitas dan kemasan ramah lingkungan. Yang keempat, implementasikan strategi, luncurkan varian madu baru, misalkan madu murni, jahe, dan madu lemon. Jual melalui platform online dan toko organik, kampanye digital yang menekankan manfaat kesehatan. Yang kelima, monitor dan evaluasi, pemantauan penjualan dan interaksi di media sosial. Selanjutnya soal nomor 3, mengidentifikasi prinsip-prinsip manajemen inovasi dan strategi yang mendukung implementasi bisnis. Prinsip manajemen inovasi ada nilai, budaya, kepemimpinan. Strategi implementasi bisnis ada inkremental, radikal, disruptif. Contoh singkat penerapan
penerapan prinsip-prinsip manajemen inovasi dan strategi implementasi bisnis pada bisnis jual madu murni. Yang pertama ada prinsip manajemen inovasi. 1. Nilai inovasi produk seperti madu dengan tambahan jahe memberikan manfaat kesehatan tambahan untuk pelanggan. Yang kedua, budaya. Ciptakan lingkungan yang mendukung ide baru seperti tim yang bebas bereksperimen dengan varian madu. Yang ketiga, kepemimpinan. Pemimpin mendukung riset dan pengembangan produk baru serta memberi sumber daya untuk inovasi. Selanjutnya, strategi implementasi bisnis. Yang pertama ada incremental, menambah varian produk secara bertahap seperti madu dengan rempah atau buah. Yang kedua, radikal, membuat platform online untuk penjualan langsung madu dari peternak. Yang ketiga ada disruptif, menggunakan distribusi yang lebih murah dan efisien melalui e-commerce. Dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip dan strategi ini, bisnis madu murni dapat berinovasi dan berkembang di pasar. Soal nomor 4, mengembangkan rencana aksi untuk mengintegrasikan kreativitas dan inovasi dalam strategi bisnis jangka panjang. Yang pertama ada memuaskan pelanggan, yang kedua berani bersaing dengan para kompetitor, yang ketiga merespon perubahan kondisi pasar, yang keempat mengembangkan kapabilitas yang dibutuhkan, yang kelima monitoring dan evaluasi. Contohnya dengan cara memperkenalkan varian baru, menggunakan tingkatan layanan pengantaran dan sistem pemesanan online, lakukan riset harga dan kualitas pesaing, tawarkan produk lebih unggul dengan harga pesaing, fokus pada madu organik dan kemasan ramah lingkungan, pantau tren pasar dan sesuaikan produk dengan permintaan, latih tim dalam pemasaran digital dan manajemen produk, lakukan evaluasi bulanan untuk memantau kemajuan dan menyesuaikan strategi. Yang terakhir, soal nomor 5, menguraikan evaluasi dan hasil pemecahan masalah kreatif dan pendekatan berpikir kritis yang diterapkan dalam bisnis nyata. Menguraikan evaluasi dan hasil pemecahan masalah kreatif dan pendekatan berpikir kritis yang diterapkan dalam bisnis jual madu murni. Evaluasi masalahnya, penurunan penjualan karena harga lebih tinggi, persepsi kualitas kurang konsisten dan pesaing dengan harga murah. Pemecahan masalah, edukasi pelanggan, peningkatan produk, strategi kemasan, kolaborasi dan transparansi harga. Hasilnya penjualan naik 35% dalam 3 bulan, 70% pelanggan loyal setelah memahami nilai produk. Diversifikasi produk menyumbang 25% pendapatan tambahan, membangun citra sebagai penjual madu murni berkualitas tinggi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam presentasi kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.